Mungkin dari saya duluan. Baik, terima kasih Pak Ferdi atas kesempatan. Pada kesempatan ini saya bersama Sekretaris Pak Gonsa, kita mau mengumumkan terkait dengan pembukaan seleksi calon ketua Pontius Melaka. Jadi sejauh ini kita sudah diskusi bersama tim 5, kami 5 orang yang terpilih. Itu saya sebagai ketua, Pak Gonsa sebagai sekretaris, Pak Ferdi sendiri sebagai wakil ketua, kemudian ada Bodes Garda Melaka, dan juga ada Joli dari Penjual News. Jadi proses seleksi tahapan penjaringan calon ketua Pontius ini kita sudah bersepakat bersama. Dan dari hasil diskusi bersama itu kita menentukan bahwa jadwal pembukaan itu akan kita lakukan pada hari ini. Pada hari ini ya. Akan kita lakukan pada hari ini. Jadi sekarang sudah jam pukul 12 hampir jam 1. Jadi kita memberi kesempatan kepada teman-teman wartawan yang bertugas di Kabupaten Melaka. Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online. Itu bisa dikirim melalui via WA bagi teman-teman yang berminat untuk mencatatkan, mendaftarkan. Dari tim 5 sudah membuka ruang yang besar-besarnya terhadap teman-teman wartawan yang bertugas di Kabupaten Melaka. Soal teknisnya seperti apa, soal kriteria seperti apa, saya akan memberi kesempatan kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan kepada publik atau kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Tim 5. Untuk Sekretaris Kontas Tim 5 terkait dengan seleksi pendaftaran Ketua Kontas ini, apa-apa saja untuk persyaratan ini? Baik, terima kasih. Untuk seleksi ini nanti dari sekretariat tentunya mengeluarkan pengumuman resmi. Pengumuman resmi itu ditujukan kepada seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten Melaka untuk mendaftarkan diri apabila ada niat untuk mencalonkan diri menjadi ketua Kontas. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon ketua Kontas. Contohnya mungkin bisa melampirkan surat tugas atau surat izin. Tapi nanti informasi resmi nanti dikeluarkan oleh pengumuman. Jadi kita membuka ruang sepenuhnya kepada semua wartawan di Kabupaten Melaka untuk mendaftar. Kita tidak membatasi siapa dia. Yang penting kalau memenuhi kriteria ya akomodir untuk kita tetapkan menjadi calon. Tapi kalau nanti kan ada seleksi, kita setelah mereka masukkan berkas, kita seleksi apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau dia memenuhi syarat, nanti kita tetapkan dari bakal calon menjadi calon. Nah, tapi kalau tidak memenuhi syarat, dia dengan sendirinya gugur dalam ini seleksi administrasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penjaringan ketua Kontas, itu nanti kita keluarkan surat resmi dari tim 5 sehingga teman-teman wartawan yang bertugas di Kabupaten Melaka mereka bisa mempersiapkan berkas dan bisa memasukkan, karena kita waktunya tidak terlalu lama. Kalau situasinya tidak memungkinkan 1 hari. Nah, tetapi nanti ada informasi resmi. Mereka silakan lihat di situ. Kalau yang sementara masih berada di luar daerah, mereka bisa kirim persyaratan via WA di sekretariat untuk kita selesai. Kaitan dengan persiapan dari tim ini itu sejauh ini sudah kita lakukan semenjak terbentuknya ketua tim ini. Dari seluruh persiapan mulai dari penggalangan dana, sudah 2 hari kita melakukan penggalangan dana. Jadi kita melakukan anggaran, cari dana. Jadi persiapan sudah kita lakukan. Sementara kita lakukan, tinggal saat ini kita menunggu saja, karena sejauh ini belum ada figur atau calon ketua Pontius yang mendaftarkan. Jadi kalau yang diumumkan, kiranya teman-teman yang punya kesiapan kesadaran mau terlibat mengurus Kontas Melaka, mengurus teman-teman di Melaka untuk turut mendaftar melakukan pendaftaran. Mungkin dari saya juga kita mempersiapkan tempat kegiatan pelantikan bahkan pemilihan Kontas Melaka. Jadi 2 rangkaian kegiatan itu kita rangkumkan menjadi satu sehingga tidak menjadi mubazir. Jadi tempat kita itu di Hotel Nusa Dua Beta. Hotel Nusa Dua Beta.
Penusul 2B. Ya. Baik, untuk Pak Sekretaris Tim 5, terkait dengan sistem penjaringan ini seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk sistem penjaringan ini dalam waktu dekat kita dari sekretariat akan mengeluarkan pengumuman resmi untuk penjaringan bakal calon ketua Kontas. Nah, selanjutnya setelah dikeluarkan pengumuman resmi dari sekretariat, itu akan dibuka waktu kepada teman-teman wartawan yang bertugas di Kabupaten Melaka untuk memasukkan berkas atau memasukkan lamaran menjadi bakal calon ketua Kontas. Nah, setelah lamaran itu dimasukkan, kita akan melakukan seleksi administrasi terhadap lamaran-lamaran tersebut. Nah, apabila lamaran tersebut dinyatakan lengkap atau dinyatakan lolos secara administrasi, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan ditetapkan menjadi calon ketua Kontas. Lalu terhadap sistem penjaringan ini, setelah dikeluarkan pengumuman penjaringan, kita di sekretariat juga akan menyiapkan berkas-berkas penting yang berhubungan dengan pencalonan ini untuk dipersiapkan setelah waktu penjaringan selesai. Jadi kalau setelah waktu penjaringan selesai, kita akan melakukan yang namanya persiapan pemilihan ketua umum Kontas. Nah, setelah kita melakukan pemilihan ketua umum Kontas, selanjutnya kita akan melakukan pelantikan terhadap ketua umum Kontas. Jadi segala persiapan yang sudah disampaikan ketua tim 5, tentunya kita akan melihat kembali dari situ. Namun di sekretariat tetap akan bekerja. Mungkin sebentar suratnya sudah dikeluarkan. Jadi sekali lagi saya minta teman-teman wartawan yang ada di Kabupaten Melaka yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua Kontas, kita membuka ruang sepenuhnya. Kita tidak membatasi teman-teman yang bertugas di sini. Yang kalau memang berkas yang dimasukkan lengkap, kita akomodir. Ya, kalau tidak lengkap, tentunya kita bisa akomodir. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mengakomodir semua yang ingin mendaftar sebagai bakal calon ketua Kontas. Tentunya ada kriteria-kriteria yang kita dipasang oleh panitia atau di kesekretariatan, tentunya pasti ada kriteria. Namun untuk saat ini kita lebih kepada persyaratan, mempersiapkan persyaratannya dulu. Nah, karena kriteria-kriteria tersebut nanti kita akan bahas pada saat mereka sudah lolos secara administrasi. Nah, kalau secara administrasi mereka sudah lolos, nanti akan sampai pada satu tahapan yang disebut dengan tahapan pencalonan. Nah, karena mereka sudah ditetapkan sebagai calon, maka kriteria-kriteria itu yang akan kita pasang untuk melihat mereka. Nah, tapi yang paling penting adalah mereka melengkapi berkas-berkas yang akan mereka masukkan dulu. Terakhir, untuk batas pendaftaran ini kapan? Ya, rencananya dari sekretariat akan membuka selama 3 hari. Jika memang pengumuman dikeluarkan hari ini, maka hari Rabu kita akan tutup. Nah, jadi ya selama 3 hari kita buka untuk penjaringan. Pas mungkin dari Pak Ketua Tim 5 mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit. Karena berdasarkan surat yang kita buat itu tanggal 15 itu sebenarnya sudah harus kita melakukan pemilihan ketua umum Kontas. Jadi hari ini teman-teman sudah harus bisa mempersiapkan persyaratan berupa kurikulum vitae, CV, pengalaman kerja di media. Itu nanti soal teknis selanjutnya dari tim 5 akan menempel secara resmi atau menginformasikan sehingga teman-teman calon itu bisa melihat. Tapi pada intinya siapa yang mendaftar kita membuka ruang sudah